559. Bab 559, dipukuli tapi tidak sampai mati. Pada saat yang sama bahwa Nyonya Merah Debu menghancurkan prasasti batu, itu mengaktifkan beberapa mantra pembatas yang tak terlihat. Naga cahaya emas perlahan-lahan memudar tiba-tiba membuka matanya, menyebabkan semua cahaya yang keluar dari lubang di dinding tiba-tiba berubah arah dan menyapu makam yang hancur. Naga emas itu lenyap dan dalam sekejap mata, seluruh kubur itu dipenuhi dengan sinar cahaya yang memesona dan berwarna-warni. Sebagian besar dari mereka mendarat di Nyonya Merah Debu, menyebabkan wajahnya jatuh. Cahaya memiliki beberapa kekuatan korosif yang langsung melarutkan pakaian Nyonya Merah Debu, mengungkapkan kulit putih susu. Kemudian, titik-titik merah bercahaya muncul pada dirinya yang mulai memakan kulitnya, serangan korosif yang membutuhkan kekuatan basis kultivasi untuk bertarung melawan. Benda-benda magis tidak berguna melawannya, dan karena itu, Nyonya Merah Debu melambaikan tangannya dalam upaya menghancurkan lubang pemancar cahaya. Namun, tidak ada yang berhasil, dan dia dipaksa untuk hanya mencoba menghindari sentuhan cahaya. Bai Xiaochun terkejut dengan semua ini, tetapi tidak berminat untuk melirik tubuh Nyonya Merah Debu yang lentur. Beberapa cahaya yang terbang di sekitar ruangan juga mendarat padanya, meskipun efeknya tampak agak ringan. Kutukan itu kutukan. Saya menghapus satu baris teks, tetapi Nyonya Merah Debu jauh lebih bersalah. Ah, lengkungan kaisar itu cerdas sekali. Bai Xiaochun merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, namun, sebelum dia punya banyak waktu untuk menertawakan, kabut merah muncul di sekitar Nyonya Merah Debu. Dia melemparkan set lain pakaian terus, dan kemudian mulai mempercepat ke arahnya. Kabut itu dengan cepat dipadamkan oleh cahaya penembakan. Namun, Nyonya Merah Debu tampaknya berpikir dia punya banyak waktu untuk membunuh Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia menjerit ketakutan. Kutukanmu tidak bekerja, kaisar-kaisar generasi kedua. Dengan itu, dia melesat maju dengan ledakan kecepatan lain, menjadi serangkaian bayangan saat dia melarikan diri dari Nyonya Merah Debu. Namun, Nyonya Merah Debu adalah dewa, dan bahkan upaya kasual di pihaknya adalah sesuatu yang orang seperti Bai Xiaochun, di lingkaran besar panggung Gold Core, tidak berdaya untuk bertarung melawan. Ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun. Keputusasaan memenuhi matanya. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dia akan terbunuh di luar bayangan keraguan. Kamu terlalu lambat, Nyonya Merah Debu berkata dengan dingin. Dia mengambil langkah maju yang tampaknya secara bersamaan meregangkan dan mengecilkan ruang di sekitarnya. Jelas dia akan menempatkan dirinya tepat di depan Bai Xiaochun. Rambut Bai Xiaochun berdiri tegak saat dia mundur, menjerit lagi. Namun, pada saat itulah makam mulai bergerak bolak-balik bahkan lebih dramatis dari sebelumnya. Hampir semua patung di sepanjang dinding sekarang hancur berkeping-keping. Selanjutnya, ledakan kekuatan teleportasi tiba-tiba muncul. Jelas formasi mantra teleportasi diaktifkan. Efeknya tidak terbatas pada makam. Di dunia percobaan oleh api, serta di terowongan labirin, kekuatan teleportasi mulai menumpuk. Jelas teleportasi hanya beberapa saat lagi. Ketika itu terjadi, semua orang di dalam akan diteleportasi. Sampai saat ini, pintu keluar terbuka. Sampai saat ini, pintu keluar terbuka. Bagi semua orang, kesempatan untuk pergi berarti kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi itu tidak terjadi untuk Bai Xiaochun. Mempertimbangkan bagaimana Nyonya Merah Debu menyerangnya, dia tidak akan bisa bertahan sampai formasi teleportasi diaktifkan. Namun, kekuatan teleportasi mengganggu teknik Nyonya Merah Debu, meninggalkannya di tempat yang sama persis seperti yang dia alami beberapa saat yang lalu. Sadar bahwa sebuah teleportasi sudah dekat, matanya bersin. Matanya bersinar dengan tekad saat dia mulai melangkah menuju Bai Xiaochun. Poros cahaya tampaknya tidak terlalu menyakitinya pada saat ini. Meskipun titik-titik merah di kulitnya terasa sakit, ia mampu menekan efeknya dengan basis kultivasinya. Tidak memiliki pilihan lain, dia memanggil awan kabut merah lainnya, dan kemudian menyerang Bai Xiaochun lagi. Bai Xiaochun seperti binatang yang terperangkap. Pada saat dia di mana Nyonya Merah Debu tertunda,
Dia dengan cepat mengeluarkan pil Wesley yang saleh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, kemudian terus jatuh kembali. Namun, yang harus dilakukan Nyonya Merah Debu adalah mengambil satu langkah, dan kecepatannya tidak berguna. Dalam sekejap mata, dia tepat di depannya, lalu dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke arahnya. Meskipun dia menggerakkan jarinya dengan santai di udara, itu mengandung kekuatan yang sangat merusak. Perasaan krisis mematikannya mendalam segera menyebabkan mata merah Bai Xiao Chun melebar. Mengingat dia tidak punya pilihan, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin dan serang saja dia dengan semua yang dia miliki. Bai Xiao Chun tahu bahwa satu-satunya kesempatan sekarang adalah membeli waktu untuk pembentukan mantra teleportasi untuk menyelesaikan pengaktifan. Mari kita selesaikan ini. Dia meraung, melepaskan semua potensi teknik hidup abadinya yang abadi. Memanfaatkan kulit emas abadinya, Raja Surgawi yang abadi, dan tendon abadi. Dia mengulurkan tangan ke Nyonya Merah Debu dan menjepit jari-jarinya bersama. Itu tak lain adalah pegangan perusak tenggorokan. Itu tak lain adalah pegangan perusak tenggorokan. Tapi kemudian, ledakan menggema, bersama dengan teriakan dari Bai Xiao Chun, saat Nyonya Merah Debu hanya meraih tangannya. Dengan sedikit jijik di matanya, dia melemparkannya ke samping. Suara retak bisa terdengar ketika jari-jarinya patah, dan kekuatan besar mengirimnya terbang. Syukurlah, basis kultivasinya dan teknik abadi hidup abadi membuat dia sangat tangguh. Meskipun tidak terbunuh, ia terus-menerus menghantam tanah, tulang-tulangnya pecah dan darah menyembur kemana-mana. Teknik abadi hidupnya yang abadi telah sepenuhnya dialihkan. Hanya butuh waktu sesingkat untuk Bai Xiao Chun untuk terluka parah. Terkekeh dingin, Nyonya Red Das berkata, bukankah kita yang tangguh? Ada yang tersisa di dirimu. Petik 2. Kemudian dia berkedip bergerak untuk memberantas bagian terakhir dari kekuatan hidup Bai Xiao Chun. Bai Xiao Chun bisa tahu seberapa parah dia telah terluka, dan bisa merasakan bahwa nyala kekuatan hidupnya berada di ambang dipadamkan. Sambil mengerang, dia menjejali mulutnya penuh dengan pil Wesley Gadli, tetapi hanya menelan satu dari mereka. Gelombang panas menyapu dirinya, memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Namun, hanya itu yang diperlukan Nyonya Merah Debu untuk mencapainya. Dengan mata merah, ia melepaskan kekuatan basis budidayanya, menyebabkan ki yang dingin keluar dengan sembrono. Dia bahkan memanfaatkan kekuatan rohaninya, bahkan tidak menahan sedikit pun. Dalam sekejap mata, seluruh kubur diisi dengan suara pecah saat menjadi dunia es. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Bai Xiao Chun segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu terjadi pada waktu yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Mata Nyonya Merah Debu berkedip-kedip dengan cemoohan. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiao Chun sedang mencoba untuk membeli waktu, namun, masih yakin bahwa bahkan masih, dia akan dapat menghancurkannya sampai mati. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Bai Xiao Chun segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu terjadi pada waktu yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Mata Nyonya Merah Debu berkedip-kedip dengan cemoohan.
dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun sedang mencoba untuk membeli waktu, namun, masih yakin bahwa bahkan masih, dia akan dapat menghancurkannya sampai mati. Saat ki dingin menusuknya, dia melambaikan tangannya, menyebabkannya remuk dan bubar. Kemudian dia mengulurkan tangannya, menusuk udara untuk muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Dia berencana untuk mengakhiri hidup Bai Xiaochun pada saat itu. Tetapi sebelum dia bisa, poros cahaya menghancurkan kabut merahnya, memaksanya untuk memanggilnya lagi. Sebelum dia bisa, titik-titik merah di kulitnya semakin melemahkannya, memaksanya untuk melawan efek dengan basis kultivasinya. Karena semua gangguan itu, dia hanya bisa menyisihkan 30 hingga 40% dari kekuatannya untuk menyerang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun terpercik darah, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghindar atau menghindarinya. Melolong marah, dia beralih ke Mountain Sucking Bash. Ledakan terdengar, bersama dengan lolongan menyedihkan saat Bai Xiaochun terlempar ke samping lagi, di mana ia menabrak dinding yang runtuh. Hampir semua tulang di tubuhnya hancur, dan nyala kekuatan hidupnya sekali lagi didorong ke ujung dipadamkan. Namun, hampir tidak ada waktu berlalu sebelum dia menggigit salah satu pil Vesli Gadli yang dia masukkan ke dalam mulutnya sebelumnya. Kehangatan menyebar melalui dirinya lagi, menyembuhkannya hampir seketika. Bahkan ketika Nyonya Merah Debu mendekatinya lagi, dia menarik ke samping dengan gaya yang hidup menyebabkan alisnya berkerut. Mendengus dingin, dia sejenak berhenti khawatir tentang titik-titik di kulitnya atau kabut merah, dan melepaskan pukulan besar ke Bai Xiaochun. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat pulih dari serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gambar besar tangan ilusi mendekati Bai Xiaochun, menyebabkan udara berputar dan memutarbalikkan dan melepaskan energi ledakan ke segala arah. Lord Bai bukan tipe pria yang bisa kau bunuh kapan saja kau mau, Nenek Merah Debu. Bahkan ketika tangan besar itu menimpanya, Bai Xiaochun mengeluarkan Eternal Parasolnya. 9 desain perak bersinar di permukaannya saat dia membukanya. Kemudian, wajah aneh itu muncul. Bab 560, apa hal itu? Pada saat yang sama ketika dia menghasilkan parasol abadi, dia juga mengeluarkan jimat kertas yang tak terhitung jumlahnya, yang dia diplester di seluruh tubuhnya. Saat ini, pikirannya kosong dari apapun selain memikirkan cara untuk mengulur waktu. Ketika serangan telapak tangan Nyonya Merah Debu menabrak Eternal Parasol, ledakan besar memenuhi udara. Suara retak bisa terdengar, seolah-olah Eternal Parasol tidak bisa mempertahankan kekuatan. Celah muncul di permukaannya, dan wajah hantu itu bengkok seperti kesakitan. Payung itu kemudian dicabut dari tangan Bai Xiaochun dan dikirim jatuh ke samping. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir tentang mengambilnya saat ia dikirim terbang mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Lapisan perisai yang diciptakan oleh jimat kertasnya sangat tebal sehingga hampir tidak muat di dalam makam, dan ketika telapak tangan Nyonya Merah Debu menghantamnya, hasilnya sangat mencengangkan. RUMBLE. Satu demi satu, jimat kertas dihancurkan, dan lapisan perisai hancur berantakan. Namun, serangan telapak tangan Nyonya Merah Debu juga mulai memudar. Dalam waktu beberapa napas waktu, baik perisai dan jimat dihabiskan, dan Bai Xiaochun masih jatuh kembali, kekuatan pil Vestise Gadli menyapu dan menyembuhkannya. Meskipun pertukaran ini tampaknya relatif sederhana, jika Bailin ada di sana untuk melihatnya, hatinya akan berdenyut kesakitan. Seolah-olah Bai Xiaochun baru saja membela diri dengan setumpuk uang besar. Wajah Bai Xiaochun sepucat selembar kertas. Bahkan ketika dia mundur dari Nyonya Merah Debu, dan melakukan segala yang dia bisa untuk mengulur waktu, dia terus membumbui wanita itu dengan penghinaan. Hei Harlot Reddas, apakah kamu melihat sekarang betapa sulitnya untuk membunuh Lord Bai? Kamu tunggu saja sampai aku menjadi dewa, maka aku akan datang untuk membalas dendam. Petik 2. Sial, Nyonya Merah Debu mengutuk dengan marah. Dia sudah menyerang beberapa kali, dan tidak bisa membunuh Bai Xiaochun. Selanjutnya, kekuatan teleportasi di daerah itu sedang membangun hingga puncaknya. Mata berkedip dengan keinginan untuk membunuh. Dia mengirim kabut merah berputar-putar untuk membentuk prahara yang mulai menghalangi lubang-lubang di dinding makam.
Meskipun kabut cepat terkorosi, itu memberi Nyonya Red Dust beberapa napas waktu bebas dari poros cahaya yang dia butuhkan untuk membangun kekuatan penuh dari basis kultivasinya. Kemudian, dia bersiap untuk melepaskan pukulan yang dia yakin akan membunuh Bai Xiaochun. Dia sudah lama memperhatikan bahwa poros cahaya tidak mempengaruhi Bai Xiaochun, namun sangat mengganggu dan berbahaya baginya. Jelas dia telah jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh Bai Xiaochun, yang semuanya berpusat di sekitar naskah pada prasasti batu. Setelah memblokir lubang di dinding, mata Nyonya merah debu berkilauan, dan dia mengambil langkah ke arah Bai Xiaochun. Ketika kakinya jatuh, udara di sekelilingnya tenggelam, menciptakan sesuatu yang tampak seperti mulut yang besar dan menyeramkan. Kemudian, gaya gravitasi yang kuat melompat keluar, meraih Bai Xiaochun dan menyeretnya ke mulut. Bai Xiaochun takut keluar dari pikirannya, dan dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Lalu dia melambaikan jarinya ke mulut dan berteriak "Water Swamp". Tiba-tiba, seluruh makam berputar dan terdistorsi saat uap air bergolak kemana-mana, mengubah seluruh area menjadi rawa berair. Selanjutnya, aura mengerikan meletus sesuatu yang sepertinya berasal dari zaman purba. Waktu dan ruang sama-sama tampak terpengaruh, seolah-olah seluruh area di dalam rawa itu sekarang ada di zaman kuno. Selanjutnya, aura mengerikan meletus sesuatu yang sepertinya berasal dari zaman purba. Waktu dan ruang sama-sama tampak terpengaruh, seolah-olah seluruh area di dalam rawa itu sekarang ada di zaman kuno. Murid-murid Nyonya Merah Debu mengerut. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Bai Xiaochun berteriak "Kerajaan". Seketika, 5 paku seperti gunung mulai naik dari dalam rawa berair, melesat lurus ke arah Nyonya Merah Debu. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak berhenti sejenak. Melompat ke udara, dia meraung, "Living Mountain Incantation". Setelah secara langsung berubah menjadi golem batu setinggi 30 meter, ia bergabung dengan paku Water Swamp Kingdom dalam serangan tanpa ampun terhadap Nyonya Merah Debu. Menanggapi kerajaan Water Swamp, mata Nyonya Merah Debu bersinar dengan cahaya yang aneh. Namun, sesaat kemudian dia tertawa dingin. Teknik magis yang sangat misterius. Saya tidak yakin dari sekte mana Anda berasal memiliki wali binatang roh suci seperti itu. Sayang sekali bahwa Anda tidak dapat sepenuhnya memanggilnya. Dan bahkan jika Anda bisa, saya tidak akan memberi Anda waktu untuk melakukannya. Pertama, aku akan membunuh makhluk ini, lalu aku akan membunuhmu. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nyonya Merah Debu melakukan gerakan mantra dan mengirim kabut merah keluar dari telapak tangannya. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi tombak merah panjang yang dia dorong, bukan ke arah paku yang masuk, tetapi ke tanah tempat rawa berair yang sebenarnya berada. Tombak merah menusuk ke arah ruang di bawah, menusuk ke dunia apapun yang ada di bawahnya, dan makhluk di dalamnya, makhluk yang bahkan Bai Xiaochun tidak pernah lihat. Tombak merah menusuk ke arah ruang di bawah, menusuk ke dunia apapun yang ada di bawahnya, dan makhluk di dalamnya, makhluk yang bahkan Bai Xiaochun tidak pernah lihat. Selanjutnya, raungan kemarahan bergema dari bawah, menyebabkan tombak Nyonya Merah Debu hancur. Bahkan mulut seram yang dia bentuk dengan teknik magisnya runtuh. Pada saat yang sama, paku 5 gunung seperti terus melonjak dari bawah. Itu tidak lurus tetapi agak melengkung. Dan jika seseorang memandang mereka lebih dari sesaat, seseorang akan terkejut melihat bagaimana mereka menyerupai cakar beberapa binatang. Namun, mereka begitu besar sehingga cakar itu seperti gunung. Selanjutnya, makhluk itu tampaknya marah oleh Nyonya Merah Debu, dan sedang berusaha keluar dari rawa berair untuk menghubunginya. Sayangnya, basis budidaya Bai Xiaochun tidak cukup kuat untuk mendukung kerajaan Water Swamp. Saat tangan cakar mengulur, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia menjerit ketika dia merasakan basis kultivasinya dan kekuatan kehidupannya terkoyak dengan keras. Jelas kekuatan yang diperlukan untuk sepenuhnya memungkinkan tangan cakar muncul di tempat terbuka sudah cukup untuk membuatnya mati total. Karena ketakutan, dia tidak punya pilihan selain mengusir teknik sihirnya sendiri, dan menghilangkan kekuatan kerajaan Water Swamp. Ekspresi Nyonya Merah Debu berubah menjadi terkejut ketika dia terhuyung mundur. Benda apa
Apa itu? Wajah Bai Xiao Chun sama pucatnya dengan Nyonya Merah Debu. Dia tahu bahwa kerajaan Water Swarm-nya kuat, tetapi tidak pernah menyadari itu sekuat ini. Cakar di salah satu tangan makhluk itu sudah cukup untuk hampir membunuhnya. Saat dia merenungkan fakta bahwa jika dia tidak berhati-hati menggunakan kerajaan Water Swarm, dia bisa terbunuh, dia menggigil. Yang lebih menyedihkan lagi adalah betapa gilanya Nyonya Merah Debu yang fanatik. Apa masalahnya dengan itu? Yang harus dia lakukan adalah menindaklanjuti rencananya dan menyerang paku-paku yang seperti gunung, di mana dia bisa saja menghalangi jalannya dan bahkan menggunakan Living Mountain Incantation-nya. Sebaliknya, kerajaan Water Swarm sekarang pergi, dan dia terjebak di tempat terbuka dalam bentuk golem batunya. Satu-satunya terbalik adalah pada titik ini, lubang-lubang di dinding telah menghancurkan kabut merah, dan poros cahaya sekarang menembak ke arah Nyonya Merah Debu. Bai Xiao Chun tahu bahwa waktu sudah hampir habis baginya. Karena itu, dia berteriak dan melesat menuju Nyonya Merah Debu seperti meteor. Tepat saat Nyonya Merah Debu pulih dari keterkejutannya pada makhluk besar yang baru saja disikatnya, seberkas cahaya kembali. Kemarahan segera membakar hatinya. Kalau bukan karena poros cahaya itu, dia tidak akan pernah memiliki banyak kesulitan membunuh Bai Xiao Chun. Namun, poros cahaya dan bekas merah yang mereka tinggalkan di kulitnya menyebabkan rasa sakit yang hebat dan membutuhkan upaya yang signifikan untuk menekan. Lebih jauh lagi, sedikit saja perhatian yang hilang dari dirinya dapat menyebabkan konsekuensi permanen. Bai Xiao Chun ternyata sangat ulet. Ditambah lagi, dia memiliki segala macam item acak dan teknik untuk membuatnya tetap berjalan. Akhirnya, Nyonya Merah Debu mengeluarkan tawa dingin, dan kemudian menatap Bai Xiao Chun dengan niat membunuh lebih dari sebelumnya. Kau kehabisan waktu. Mengambil napas dalam-dalam, dia sekali lagi mengabaikan bekas merah dan meninggalkan penggunaan kabut merah untuk membela diri. Melakukan gerakan mantra, dia memanggil tombak merah panjang lainnya, dan melemparkannya ke arah Bai Xiao Chun. Tombak itu mengandung kekuatan sebenarnya dari dewa. Pada saat yang sama saat tombak itu terbang ke udara, Bai Xiao Chun menghasilkan panah. Dulu panah roh api yang telah menerima peningkatan semangat 11 kali lipat. Memperlakukan tubuhnya seperti busur dan lengannya seperti tali busur, dia dengan ganas melemparkan panah ke arah Nyonya Merah Debu. Panah jiwa api menembus udara dengan banyak suara retak, desain emas mengejutkan di permukaannya bersinar terang. Dalam sekejap mata, itu mencapai tombak merah, dan mereka berdua bertabrakan, melepaskan ledakan yang memekakkan telinga. Biasanya, tombak merah akan terlalu kuat untuk ditangani oleh panah jiwa api. Namun, pada saat itulah Bai Xiao Chun berteriak meledakkan. 561. Penggabungan jiwa Deva. Ketika panah roh api meledak itu mengirim gelombang kejut besar ke segala arah. Tombak merah panjang melambat sesaat, tapi setelah benar-benar menghancurkan panah, terus menuju Bai Xiao Chun. Dalam sekejap mata, itu menabraknya, menyebabkan ledakan yang mengguncang seluruh kubur. Dindingnya retak, lantainya hancur, dan bentuk batu golem setinggi 30 meter milik Bai Xiao Chun runtuh, memperlihatkan bentuk aslinya. Dia memegang wajan penyu di depannya, batuk darah saat dia terlempar ke belakang dengan kejam. Meskipun dia belum mati, organ dalamnya telah hancur, dan tulangnya hancur. Kulit dan otot tercabik-cabik, dan ia ditinggalkan melayang di ambang kematian. Bai Xiao Chun tertawa kecil, matanya berkedip karena putus asa. Dia sangat sadar bahwa tanpa kura-kura, dia akan terbunuh beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, dia menghadapi dewa. Kehangatan restoratif dari pil Vestige Godly terakhir yang dia tempatkan ke dalam mulutnya sebelumnya sudah memudar. Dia hanya punya satu pil lagi di tas pegangannya, yang dia hasilkan sekarang dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada saat ini, dia kehabisan trik. Jika dia terluka lagi, tidak akan ada pemulihan. Dan karena dia menghadapi serangan berulang kali di tangan Nyonya Merah Debu, itu berarti dia sekarang tidak memiliki peluang untuk selamat. Dia telah menggunakan hampir semua trik yang bisa dia pikirkan sejauh ini, dan semuanya lemah pada saat digunakan melawan kekuatan dewa. Dan jelas Nyonya Merah Debu ini sangat bersikeras melihat dia mati. Entah itu jiwa dewa itu sendiri,
Pengetahuan yang ia miliki tentang bagaimana menggunakan jiwa-jiwa seperti itu, atau hanya kebencian umum Willens terhadapnya, ia memiliki lebih dari cukup alasan untuk menginginkannya dibunuh. Kekuatan teleportasi masih menumpuk di kuburan. Tapi dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, jika pertempuran berlanjut seperti yang terjadi sejauh ini, dia tidak akan bertahan sampai selesai. Aku tidak percaya dia tidak mati. Pikir Nyonya Merah Debu. Dia benar-benar mulai menjadi gila karena bagaimana pertarungan ini berlangsung. Dia adalah dewa, dan meskipun ada beberapa faktor yang meringankan untuk menjelaskan mengapa dia tidak bisa membunuh seseorang di lingkaran besar panggung Gold Court, jika berita menyebar bahwa dia telah berdiri untuknya berulang kali, itu akan membuatnya berubah, menjadi bahan tertawaan. Fakta bahwa wajan yang ditariknya mampu menghalangi tombak merahnya menyebabkan mata Nyonya Merah Debu berkilau. Namun, dia tidak ragu-ragu untuk sekali lagi maju ke Bai Xiaochun. Basis budidayanya melonjak saat dia memanggil idola Dharma untuk berada di belakangnya. Itu adalah kepala besar yang memiliki fitur Nyonya Merah Debu. Para dewa jauh lebih kuat daripada orang-orang di bawah mereka, bahkan tanpa berhala Dharma. Untuk memanggil seorang idola Dharma akan menarik secara signifikan pada basis budidaya dewa, dan biasanya hanya digunakan ketika melawan dewa lain. Namun di sini, Nyonya Merah Debu sangat ingin membunuh Bai Xiaochun sehingga dia tidak ragu untuk menggunakan metode itu. Ketika Bai Xiaochun melihat idola Dharma, matanya berubah lebih merah daripada sebelumnya, dan dia tersenyum dengan marah. Kurasa tidak ada pilihan lagi sekarang. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan untuk mengulur waktu. Satu kesempatan untuk bertahan sampai teleportasi dimulai dan aku dapat melarikan diri dari jebakan maut ini. Ini akan memaksaku ke jalan satu arah yang tidak akan pernah bisa kudapat kembali. Tapi aku harus melindungi hidupku yang malang. Waktunya habis-habisan. Petik 2. Kegilaan di mata Bai Xiaochun tumbuh ketika ide itu berputar di benaknya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak memiliki opsi lain yang tersedia. Saat Nyonya Merah Debu menutup dengan pembunuhan di matanya, Bai Xiaochun berteriak dan menamparkan tasnya memegang, menghasilkan gelang giok biru dan putih. Saat Nyonya Merah Debu menutup dengan pembunuhan di matanya, Bai Xiaochun berteriak dan menamparkan tasnya memegang, menghasilkan gelang giok biru dan putih. Segera, roh dewa di dalam gelang itu mulai bersinar dengan cahaya yang gemilang. Hampir segera setelah gelang itu muncul di tempat terbuka, Nyonya Merah Debu tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkannya, dan meraung, "Beraninya kau, Bai Xiaochun." Pada saat yang sama, dia menambah kecepatan, meraih ke belakang dengan tangan kanannya untuk memberikan serangan telapak tangan yang sengit. Gerakan sederhana itu menyebabkan semua energi di seluruh makam melonjak ke telapak tangannya, yang kemudian akan dia gunakan untuk menghancurkan Bai Xiaochun. Di belakangnya, mata sang idola Dharma menatap tajam, dan mulai berlari ke arahnya. "Kau memaksaku untuk melakukan ini, Harlot Redas." Dia berteriak dengan marah. Bahkan saat dia mendekat, dia tanpa ragu menghancurkan gelang giok. Saat jiwa dewa melayang keluar, ekspresi keputusasaan bisa terlihat di mata Bai Xiaochun saat tangannya terlintas dalam gerakan mantra dua tangan. Deva Soul Merger. Seketika, jiwa dewa melesat ke arahnya, menyatu ke dadanya. Namun, saat itulah telapak tangan Nyonya Merah Debu tiba, meruntuhkan udara di sekitarnya, menghancurkan segalanya, dan mendorongnya ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya, rambut beterbangan di sekitar dengan liar. Dadanya mengalah, langsung mengungkapkan daging dan darah di bawah kulitnya yang terkelupas. Pada saat yang sama, fluktuasi mengejutkan mulai menyebar dari dalam Bai Xiaochun, dan kemudian gambar ganda dirinya muncul, yang keluar di depannya. Itu tampak persis seperti dia, seolah-olah Bai Xiaochun kedua tiba-tiba muncul. "Deva Soul Clone," Nyonya Redas berseru, niat membunuh di matanya semakin kuat. Yang paling pasti adalah klon jiwa dewa dari Bai Xiaochun, dengan basis kultivasi lengkap yang hampir persis sama dengan Bai Xiaochun. Tindakan pertamanya adalah untuk melindungi dirinya sendiri yang sebenarnya dan melarikan diri dari Nyonya Merah Debu. Klon itu juga berdarah dan terluka, tetapi dia menggertakkan giginya dan melepaskan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Pada saat yang sama,
Diri sejati Bai Xiaochun tidak ragu sama sekali tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan kemarahan Nyonya Merah Debu berkobar, dan karena itu, dia sekali lagi menamparkan tasnya. Berbuat curang. Baiklah, jika aku akan menyerap jiwa dewa, apa perbedaan antara 1 dan 2? Baiklah, debu merah, kau mendorong Lord Bai, jadi dia akan mendorongmu kembali. Sampai mati. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan jiwa dewa yang diberikan Buling Fei dan membantingnya ke dadanya, menggunakan metode yang ditentukan untuk langsung menyerapnya. Kamu, mustahil. Mata Nyonya Merah Debu lebar dan pikirannya terguncang. Dia hampir tidak percaya apa yang terjadi. Bai Xiaochun sebenarnya memiliki jiwa dewa tambahan. Sialan. Geramnya, kegilaannya tumbuh. Dia baru saja melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan diri dan tiruan sejati Bai Xiaochun. Namun, saat itulah gambar ganda muncul dan keluar. Tepat ketika diri sejati dan klon air berada di ambang tercabik-cabik, api kekuatan hidup mereka berkedip-kedip di ambang pemberantasan, klon kedua muncul. Ini adalah klon api Bai Xiaochun. Klon api berdiri tepat di depan klon air, meraung ketika ia memanfaatkan kekuatan penuh dari basis budidaya dan kecakapan pertempuran untuk melawan balik Nyonya Merah Debu. Ini adalah klon api Bai Xiaochun. Klon api berdiri tepat di depan klon air, meraung ketika ia memanfaatkan kekuatan penuh dari basis budidaya dan kecakapan pertempuran untuk melawan balik Nyonya Merah Debu. Hanya sesaat kemudian, darah menyembur keluar dari mulut klon api, dan dia berdarah dan babak belur. Bahkan tulang-tulangnya terlihat banyak dari mereka hancur. Namun, waktu yang dia beli memastikan bahwa diri sejati Bai Xiaochun masih hidup. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 2 klon? Kamu masih mati. Nyonya Merah Debu merasa cukup terhina. Pertempuran sejauh ini merupakan pukulan berat baginya, dan dia bahkan menyesali bagaimana dia telah bertindak sejauh ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Bai Xiaochun memiliki 2 jiwa dewa, dia hanya akan membiarkan poros cahaya melukainya sebagai imbalan atas kemampuan untuk menghancurkannya dengan kekuatan penuh. Apa yang membuatnya lebih terperangah dari apapun adalah apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan ketika 2 klon melawannya dengan seluruh kekuatan mereka, diri sejati Bai Xiaochun menarik keluar jiwa deva lainnya, yang ini dalam bentuk kacang kenari hijau, yang ia hancurkan ke dadanya. Segera setelah dia bergabung dengan roh dewa klon ketiga keluar. Itu tak lain adalah klon kayu. 3 klon berdiri dengan diri sejati Bai Xiaochun untuk bertahan melawan Nyonya Merah Debu, melolong dan melawan dengan perlawanan keras. Nyonya Red Dust adalah dirinya sendiri di ambang kehancuran mental pada pandangan absurd di depannya. Baginya, Bai Xiaochun seperti orang aneh, bahkan dalam mimpinya pun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang seperti dia akan memiliki begitu banyak jiwa dewa. Mustahil. Kamu memiliki berapa banyak jiwa dewa? Hati Nyonya Merah duka cita dalam kesakitan fisik, dan penyesalan yang dia rasakan saat ini berjalan jauh ke tingkat terdalam dirinya. 562. Binatang buas mencabik-cabik semua. Aku tidak peduli berapa banyak jiwa dewa yang kau miliki, pekik Nyonya Merah Debu. Saya tidak akan peduli jika Anda memiliki basis kultivasi Heaven Daonas Chainsaw. Hari ini adalah hari di mana kamu akan mati. Wajah Nyonya Merah Debu terdistorsi dengan kegilaan yang sedemikian rupa sehingga bahkan auranya terpengaruh secara negatif. Saat dia berteriak, idolanya Dharma tumbuh lebih besar, berubah menjadi matahari yang mulai bergemuruh menuju Bai Xiaochun. Diri sejati Bai Xiaochun bergabung dengan 3 klon untuk melawan serangan telapak tangan tingkat deva yang disampaikan oleh Nyonya Merah Debu. Bahkan dengan 1 klon yang lebih sedikit, mereka semua akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Meskipun kematian tampaknya masih tak terhindarkan, setidaknya mereka mampu menunda hasil yang suram itu sedikit lebih lama dari sebelumnya. Untungnya, pada saat itulah, ketika kuburan runtuh menjadi tidak ada di sekitar mereka, pembentukan mantra teleportasi sepenuhnya dan sepenuhnya diaktifkan di dalam kuburan. Cahaya teleportasi mulai naik di sekitar semua orang yang hadir, apakah mereka berada di terowongan, daerah di sekitar persidangan dengan api, atau di kubur itu sendiri.
Siapapun dan semua orang yang masih hidup sedang dibungkus dalam kekuatan teleportasi. Kembali ke ranah uji coba dengan api. Upaya gabungan Chen Hetian dan semua orang yang hadir telah menghasilkan mereka mampu menembus penghalang di sekitar kekosongan yang mereka alami. Namun, yang mengejutkan mereka, satu-satunya hal yang mereka temukan di balik penghalang itu adalah kekosongan lain. Namun, keputusasaan tidak tertata, karena cahaya teleportasi mulai menumpuk di sekitar mereka, yang mengarah ke desahan lega di pihak semua yang hadir. Kita akhirnya bisa keluar dari sini. Ya, tapi mempertimbangkan seberapa besar formasi mantranya, siapa yang tahu di mana kita akan berakhir nanti. Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Kita semua adalah anggota orang suci. Kita akan baik-baik saja selama kita berakhir di suatu tempat di Wildlands. Petik 2. Hehe, bagaimana Anda tahu kami tidak akan dipindahkan ke tanah Heavenspan? Petik 2. Pembicaraan seperti itu muncul di mana-mana di dalam labirin. Semua orang merasa jauh lebih santai sekarang setelah teleportasi dimulai. Tentu saja, cahaya teleportasi juga ada di sekitar Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu, menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun menjadi cerah, tetapi mata Nyonya Merah Debu menyala dengan amarah. Jika Bai Xiaochun pergi sekarang, sebelum dia menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, itu akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Itu sendiri menyebabkan amarahnya membakar lebih panas dari sebelumnya. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, Bai Xiaochun. Dia berteriak, kemudian idola dharmanya mulai menambah kecepatan, menyebabkan suara gemuruh bergema saat mendekati Bai Xiaochun, mengancam akan mengubah dia dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak lebih dari abu. Saat cahaya teleportasi muncul, Bai Xiaochun berasumsi bahwa dia telah bertahan cukup lama, dan akhirnya memiliki harapan untuk selamat. Tetapi ketika dia melihat idola Dharma melaju ke arahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa harapannya seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin, dengan angin yang sedang dihancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tempat ini? Matanya begitu merah sehingga mereka murni merah tua, dan itu termasuk 3 klonnya di samping dirinya yang sebenarnya. Diri sejati Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, mengabaikan semua masalah keselamatan yang berkaitan dengan basis kultivasi atau kekuatan spiritualnya. Seolah momen ini tidak ada yang penting. Jika dia tidak melewati saat ini, dia akan mati selamanya. Living Mountain Incantation. Teriak dirinya yang sebenarnya. Meskipun terluka parah, suara gemuruh mengelilinginya saat ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Pada saat yang sama, 3 klonnya menggemakan kata-katanya. Living Mountain Incantation. Teriak dirinya yang sebenarnya. Meskipun terluka parah, suara gemuruh mengelilinginya saat ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Pada saat yang sama, 3 klonnya menggemakan kata-katanya. Living Mountain Incantation. Living Mountain Incantation. Living Mountain Incantation. Ketiga klon berubah menjadi batu golem setinggi 30 meter. Kemudian, bahkan ketika keempat golem batu bersiap untuk bertahan melawan serangan yang masuk, klon bergabung dengan suara mereka dengan diri sejatinya untuk berteriak Water Swamp. Kerajaan, 4 golem batu melakukan gerakan mantra dan kemudian mendorong tangan mereka ke bawah ke lantai kubur, menyebabkan seluruh area berubah menjadi rawa berair. Bahkan, perbatasan suap tampaknya melewati tepi kubur dan keluar ke kekosongan di luar, seolah-olah ini bukan kerajaan Water Swamp tunggal, melainkan 4. Saat keempat Water Swamp Kingdom berkembang dan kemudian bergabung satu sama lain, mereka menjadi rawa berair yang 4 kali lebih besar dari aslinya. Itu perbedaan yang sangat besar. Hampir segera, raungan keluar dari kerajaan Water Swamp, seolah-olah dari zaman kuno. Suara itu sendiri menyebabkan wajah Nyonya Merah Debu jatuh, dan sangat keras sehingga mencapai lokasi di luar cobaan dengan api, dan labirin secara keseluruhan. Ayo maju, roh esensi kehidupanku. Bai Xiaochun berteriak, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa gila. Suaranya agak serak dan dia secara fisik gemetar. Basis kultivasinya dan kekuatan hidupnya dikeringkan dengan gila-gilaan, dan itu sama dengan 3 klon. Namun saat itulah sesuatu keluar dari rawa berair yang tidak terlihat seperti duri dari sebelumnya.
5 gunung bengkok dapat dilihat, namun, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa mereka bukan gunung. Itu adalah tangan cakar dari beberapa binatang besar, dengan cakar sehitam malam. Ketika 5 cakar terentang, adalah mungkin untuk melihat lebih jauh ke rawa berair, ke apa yang tampak seperti rambut hitam legam seperti hutan. Di bawahnya ada kulit hijau. Tanda seru. Namun, karena ukuran tangan cakar yang luar biasa, bahkan kerajaan Waterswamp yang 4 kali lipat ukuran normalnya masih belum cukup besar untuk bisa dilewati. Hanya cakar yang bisa muncul ke tempat terbuka, di mana mereka menembak ke arah telapak tangan dan idola Dharma. Jika ada orang yang mampu menggambarkan adegan ini, itu akan benar-benar mengejutkan untuk dilihat. Ketika 5 cakar menyentuh berhala Dharma dan telapak tangan, itu adalah telapak tangan yang mulai bergetar pertama, dan kemudian hancur berkeping-keping. Adapun idola Dharma seperti matahari, itu meledak dengan cahaya radiasi dan gelombang kejut yang kuat yang berdesir ke segala arah. Apapun yang tersisa dari makam itu hancur menjadi puing-puing dan mengirim berputar ke dalam kehampaan hitam pekat di luar. Bahkan, itu memungkinkan untuk melihat Chen Hetian dan yang lainnya di kejauhan, yang telah lama memperhatikan apa yang terjadi, dan menatap dengan sangat terkejut. Gelombang kejut mengirim Bai Xiaochun tersandung ke belakang. Bentuk golem batunya runtuh untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika 3 klonnya menjadi motif cahaya putih yang berputar kembali ke dirinya yang sebenarnya. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa semua klon terluka parah. Setengah dari tubuh klon airnya telah dihancurkan. Dada klon apinya benar-benar ambruk. Dan yang terburuk adalah klon kayunya, yang hanya tinggal setengah kepala. Meskipun dirinya yang sebenarnya tetap benar-benar utuh, dia juga terluka parah. Sebagian besar tulangnya dihancurkan, dan sebagian besar daging dan darahnya dihancurkan. Bahkan tengkoraknya retak dan hampir pecah. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika 3 klonnya menjadi motif cahaya putih yang berputar kembali ke dirinya yang sebenarnya. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa semua klon terluka parah. Setengah dari tubuh klon airnya telah dihancurkan. Dada klon apinya benar-benar ambruk, dan yang terburuk adalah klon kayunya, yang hanya tinggal setengah kepala. Meskipun dirinya yang sebenarnya tetap benar-benar utuh, dia juga terluka parah. Sebagian besar tulangnya dihancurkan, dan sebagian besar daging dan darahnya dihancurkan. Bahkan tengkoraknya retak dan hampir pecah. Untungnya, dia telah menggunakan Living Mountain Incantation-nya tepat sebelum memanggil kerajaan Waterswamp. Kalau tidak dia akan terbunuh, dan tidak hanya terluka. Dia dan semua klonnya akan menjadi tidak lebih dari debu. Bai Xiaochun bahkan tidak punya energi untuk tersenyum pahit. Visinya memudar, dan dia tidak bisa bergerak. Dia juga bisa merasakan nyala api kekuatan hidupnya terlatih-latih di ambang dipadamkan. Jika dia punya banyak waktu untuk beristirahat, kekuatan tubuh kedagingannya akan memastikan bahwa dia bisa pulih. Tetapi pada saat ini, dia telah menggunakan setiap trik dalam bukunya, dan tidak ada yang tersisa. Di kejauhan, Chen Hetian dan yang lainnya memandang dengan rahang menganga. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan benar-benar terbungkus dalam kecemasan mereka, dan murid-murid Chen Hetian adalah titik-titik kecil. Adapun Zhou Yixing, dia terlihat sangat bersemangat. Keberhasilanmu sudah dekat, Bai Xiaochun. Zhou Yixing belum melihat klon Bai Xiaochun, juga tidak ada orang lain. Tidak ada yang benar-benar dapat melihat dengan jelas semua yang baru saja terjadi. Pada saat itulah suara gemuruh yang luar biasa memenuhi seluruh area. Cahaya teleportasi menjadi sangat menyilaukan, dan bahkan sebelum Zhou Yixing dapat tertawa terbahak-bahak, ia mulai memudar. Begitu juga semua orang. Bai Xiaochun akhirnya benar-benar dicengkeram oleh kekuatan teleportasi, dan mulai menghilang. Bai Xiaochun, Nyonya Red Das menjerit, rambutnya mencambuk saat dia melangkah maju.